Raden Bratasena. Ketahuilah, sesungguhnya aku menunggu alas ini adalah suruhan dari Bathara Indra. Aku disuruh menunggu hingga ada seorang kesatria yang membawa pusaka Gada Rujak Polo. Itu adalah kesatria para Pandawa dan akan menjadi penguasa dari kerajaan Amarta atau Indraprasta. Wah, ya, aku Raden Bratasena, panenggak Pandawa. Lah, terima kasih Raden. Aku menyerahkan kerajaan Jodipati kepadamu. Alas Wonomarta akan berubah menjadi kerajaan Indraprasta, kerajaan yang indahnya melebihi kerajaan Hastina. Keindahannya seperti di kayangan Indraloka. Wah, terima kasih Dandun Wacana. Dan aku akan menunggal kepada Raden. Namaku pakailah Raden. Aku akan menunggal kepada Raden. Masuk ke dalam jiwa Raden Bratasena. Wah ya, terima kasih. Masuklah jin Dandun Wacana ke dalam tubuh, dan raga Bratasena menyatu menjadi kekuatan dari Raden Bratasena. Begitulah perjuangan Raden Bratasena membabat alas Wonomarta. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kisah Raden Werkudara yang mendapat ilmu kasampurnaning dumadi, masuk ke dalam segara Minangkalbu. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Alkisah berpindah di Padepokan Sokolimo. Raden Werkudara atau Raden Bratasena menemui gurunya, Sang Resi Durna, meminta agar diberikan ilmu kasampurnaning dumadi atau ilmu kesempurnaan. Raden Bratasena telah usai menjalankan perintah pertama dari Guru Durna, yaitu mencari yang namanya Kayugung Susuk ing Angin, dan bertemu dengan Bathara Indra dan Bathara Bayu yang berwujud raksasa dan berhasil dipatahkan kutukannya. Akhirnya Bathara Indra dan Bathara Bayu memberikan pusaka cincin kepada Raden Bratasena. Dan Raden Bratasena pun kembali kepada Resi Durna untuk meminta petunjuk yang kedua. Lole mlakutek manyar-manyar, mret gandel buntute ketok andeng-andeng cilik cepet coba dadi malah alah. Werkudara, muridku Werkudara. Wah, kawan Durna guruku. Kamu dapat apa, Nger, dari sana, Nger? Gimana, sudah dapat belum yang aku inginkan, Kayugung Susuk ing Angin? Wah, Begawan Durna guruku, aku berhasil masuk ke alas dan naik ke atas gunung menghancurkan dua raksasa, Rukmuka dan Rukmakala. Raksasa itu berubah menjadi Bathara Indra dan Bathara Bayu bapakku. Aku diberikan pusaka cincin dari Bathara Indra yang fungsinya bisa bernapas di dalam air, bisa menjadi baju renang alami. Dan aku diberi gelung yang namanya gelung dari Bathara Bayu bapakku. Fungsinya aku bisa kebal dari racun. Lah kok nggak kamu pakai? Oh ya, aku lupa, tak ganti baju dulu bentar. Lah rak gitu dipakai gelungnya biar ganteng. Wah, Pak dalangnya lupa tadi. Oh ya Nger, sekarang itu syarat pertama. Karena itu untuk menguji tes fisik dan mentalmu, Werkudara. Untuk syarat yang kedua, kamu harus masuk ke dalam Samudra Minangkalbu atau Samudra Selatan. Di situ kamu mencari di dasar samudra. Di sana ada yang namanya Tirta Pawirta Wehening Suci, Werkudara. Kamu harus bisa mencari yang namanya Tirta Pawirta Wehening Suci. Wah ya, Kawan Durna guruku, aku mohon pamit mau berangkat mencari Tirta Pawirta Wehening Suci. Ya, hati-hati Werkudara. Kawan Durna, aku mohon pamit. Aku menyertaimu, Nger.
Pamit. Hati-hati lole. Raden Bratasena pun sampai ke pinggir samudra. Raden Werkudara berdiri tegak di tepi pantai menatap luasnya samudra. Di sisi lain terlihat bayangan kerajaan bawah air yang megah. Wah, aku sudah sampai di pinggir samudra Minangkalbu. Atas perintah dari gurunya, Resi Durna, Sang Bima berangkat menuju samudra selatan demi mencari Bayu Perwitosari, air suci yang konon memberikan kesempurnaan hidup. Tak ada rasa takut di hati kesatria ini, meski ia tahu bahwa ia tak bisa berenang. Dengan keyakinan mutlak pada titah guru, Bima melompat ke dalam gulungan ombak yang ganas, menembus dinding air menuju rahim dari samudra. Wah, Durna guruku telah bersabda, air suci itu ada di dasar samudra kebenaran. Maka matilah aku dalam ketaatan. Wahai penguasa laut, terimalah tubuh Werkudara. Bima pun melompat ke dalam air laut. Ia diserang oleh naga raksasa dan makhluk lain. Bima bertarung dengan perkasa hingga sampai di gerbang istana yang megah, yaitu istana dari Sang Hyang Mintuno atau Sang Hyang Bathara Baruna. Masuk ke dalam samudra. Woish. Samudra bergejolak. Bima masuk ke dalam samudra dan dihadang oleh berbagai macam makhluk laut. Tralalelo tralala. Wah, ada hiu di sini mau memakanku. Oi, ya, ush, ayo, ush, wah ya. Dudut, Brombraldilo, krokodilo, Brombraldilo, krokodilo. Wah, ada manusia berani masuk ke dalam samudra ya. Kamu menjadi makananku. Ya. Wah, berani kau. Buaya. Brombraldilo, krokodilo, mati kau olehku. Wah, iya. Wah, ya. Dan Bima dihadang oleh raksasa besar. Dihadang oleh ular besar raksasa berwarna hijau, yaitu Naga Nemburnawa. Kok. Wah. Di sini ada manusia kurang ajar berani masuk ke dasar samudra. Siapa kau? Aku Raden Werkudara. Mau apa? Mau mencari Tirta Pawirta Wihening Suci. Ya, kamu bisa mendapatkannya kalau bisa mengalahkanku. Wah, Bima pun bertarung dengan ular raksasa itu. Royo. Ayo. Wah. Tubuhnya dililit oleh ular raksasa Naga Nemburnawa. Yo, kulilit kau Werkudara. Hingga tak berdaya. Tubuhnya lemas karena dililit ular raksasa. Serasa dia akan mati di dalam samudra. Namun dengan sisa-sisa kekuatannya, Bima menggunakan kuku Ponconokonya. Rasakan ini.
Kekuatan kuku Pancanaka Kunaga nemburna mati olehku. Wah.